Tidak usah kita tinggi hati, tidak usah kita melebih-lebihkan sesuatu yang melebihi standar. Kalau memang sudah itu yang Tuhan percayakan bagi kita, syukuri apa yang ada. Kalau memang sudah itu yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, percayalah kita tidak kurang dibanding dengan yang lainnya. Sikap hati kita, pikiran kita, keinginan kita aja yang bisa membawa kita kurang apabila kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Kristus Yesus, Sang Natal itu sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Salam, bagaimana menyambut Natal? Dalam kesempatan ini kita akan membahas bagian yang ke-19 dari pembahasan Natal kita, yaitu rendah hati. Kerendahan hati adalah hasil dari penjumpaan dengan Sang Firman. Kerendahan hati mendekatkan kita dengan Sang Firman, dan kerendahan hati memampukan kita mensyukuri apa yang ada. 3 poin ini menjadi acuan bagi kita untuk merenungkan bagaimana seharusnya kita menyambut Natal. Rendah hati adalah suatu hal yang wajib dimiliki oleh orang percaya, lebih khusus lagi dalam kita menyambut Natal, karena kerendahan hati bukanlah suatu hal yang didapatkan dari hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi kerendahan hati didapatkan dari perjumpaan dengan Sang Firman. Kiranya di momen Natal ini ada perjumpaan dengan Sang Firman yang terwujud melalui kerendahan hati. Demikian juga kerendahan hati mendekatkan kita kepada Sang Firman atau kepada Sang Natal itu sendiri, sehingga dalam merayakan Natal di tahun ini benar-benar kita mengalami kedekatan yang sejati dengan Sang Firman itu sendiri. Dan yang ketiga, kerendahan hati memampukan kita mensyukuri apa yang ada. Artinya melalui momen Natal ini kita belajar bahwa mensyukuri apa adanya merupakan bukti bahwa kita punya kerendahan hati yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita belajar dari ayat kebenaran firman Tuhan. Di sini di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, "Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah." Poin yang bisa kita dapati di sini yang pertama adalah kerendahan hati menjadikan kita pewaris. Kerendahan hati bukan sekedar membuat kita itu terlihat baik atau menjadi orang yang hari lepas hari terus mengalami kebaikan di dalam kehidupan kita. Namun kerendahan hati juga, firman Tuhan menjelaskan, menjadikan kita pewaris. Karena apa? Kerendahan hati adalah ciri utama dari Sang Pemilik kehidupan kita, Sang Natal, Yesus Kristus. Dia berkata, "Belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut." Kerendahan hati yang kita teladani dari Kristus Yesus, itulah yang kemudian membawa kita menjadi pewaris. Ketika kita mempraktekkan kerendahan hati, terlebih khusus di momen Natal ini, maka kita sedang menjalani kehidupan sebagai seorang pewaris, bukan sebagai seorang pencuri. Orang-orang yang merayakan Natal tanpa kerendahan hati, mereka boleh saja terlihat damai, mereka boleh saja terlihat senang, mereka boleh saja terlihat bahagia, mereka boleh saja terlihat menikmati segala apa yang mereka lakukan di dalam perayaan Natal. Tapi tanpa kerendahan hati, sebenarnya mereka bukanlah seorang pewaris, tetapi mereka berusaha mencuri damai sejahtera itu. Mereka berusaha mengenakan damai sejahtera, kesenangan dalam kehidupan mereka, tetapi dengan cara yang salah. Berbanding terbalik dengan kita yang menjalani, yang merayakan, yang memperingati Natal dengan kerendahan hati. Saudara, Alkitab menjamin bahwa di dalamnya kita adalah seorang pewaris. Seorang pewaris artinya seorang yang pasti akan mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Seorang pewaris artinya seseorang yang sudah pasti keberadaan kehidupannya karena ada jaminan warisan yang akan dia miliki, dan itulah yang menjadikan kita sebagai orang-orang percaya
merasa yakin dengan kehidupan kita, merasa yakin dengan keselamatan kita, merasa yakin dengan apa yang kita imani. Di balik kerendahan hati tidaklah membuat kita menjadi orang yang terpuruk, yang pesimis, tetapi di balik kerendahan hati akan mendorong kita menjadi orang yang optimis, akan mendorong kita menjadi orang yang produktif, akan mendorong kita menjadi orang-orang yang terus mau berjuang, karena ada keyakinan yang timbul dari dalam bahwa segala sesuatu yang kita harapkan di dalam kebenaran itu pasti kita dapatkan, karena sudah dijamin dengan status sebagai seorang pewaris. Kerendahan hati menjadikan kita pewaris, kata firman Tuhan. Jadi rayakan Natal ini jangan sebagai seorang yang bersikap seperti orang yang tidak punya apa-apa, sekalipun mungkin dalam hal materi kita sepertinya kelihatan ada yang tidak kita miliki, tetapi bukan itu makna Natal yang sejati. Bagaimana kita menyambut Natal harusnya dibarengi dengan yang namanya sikap hati yang rendah hati. Sikap hati sebagai seorang pewaris. Seorang pewaris dia rendah hati karena apa? Kembali, dia sudah yakin dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Dia tidak perlu lagi mengusahakan dengan cara-cara dunia untuk mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan. Tetapi seorang pewaris cukup dengan menjaga statusnya sebagai seorang pewaris, menghargai sang pemilik, mencintai sang pemilik, bahkan hidup selalu dekat dengan sang pemilik yang pada kesempatan ini dia adalah berbicara tentang Kristus Yesus. Maka segala warisan yang sudah disiapkan bagi saya dan saudara sebagai orang percaya itu pasti akan kita miliki dan bahkan sudah sedang kita nikmati saat ini. Makanya merayakan Natal, mari kita rayakan dengan kerendahan hati sebagai seorang pewaris. Kerendahan hati juga menghiasi hidup kita dengan kegembiraan karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah, kata firman Tuhan. Jadi di dalam merayakan Natal ini, pastikan bahwa Anda mengalami kegembiraan. Kegembiraan bukan karena saudara dapat membeli barang-barang mewah. Kegembiraan bukan karena saudara dapat menghidangkan makanan-makanan yang istimewa. Tetapi kegembiraan menghiasi hidup orang yang rendah hati itu karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah itu tidak diukur dari berapa jumlah uang yang kita miliki. Kesejahteraan yang berlimpah-limpah tidak diukur dari seberapa pengakuan orang terhadap kita. Kegembiraan yang berlimpah-limpah itu, kesejahteraan yang berlimpah-limpah itu tidak diukur dari seberapa pintar dan hebatnya kita, tetapi kegembiraan karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah itu diukur dari apakah kita punya kerendahan hati. Makanya maknai Natal, bagaimana kita mau menyambut Natal ini, persiapkan diri kita dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati, kata firman Tuhan di sini, akan menghiasi hidup kita dengan kegembiraan karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kesejahteraan yang kita miliki sebagai orang percaya itu berlimpah-limpah. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan Yohanes 10 ayat 10, iblis datang mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi ada jaminan bagi kita orang yang memiliki kerendahan hati dalam Kristus Yesus bahwa aku datang, Kristus Yesus datang, Sang Natal datang memberikan hidup. Hidup yang dia berikan pun adalah hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan di dalamnya juga berbicara tentang kelimpahan kegembiraan karena kesejahteraan itu benar-benar diberikannya bagi saya dan saudara berlimpah-limpah. Nah, ketika dikatakan berlimpah-limpah, berarti itu bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi juga itu untuk sesama, untuk orang-orang yang ada di dekat kita. Jadi sekali lagi saudara, mari bagaimana kita menyambut Natal. Dalam kesempatan ini, milikilah kerendahan hati. Kita baca firman Tuhan selanjutnya di dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Perkenanan Tuhan, perhatikan baik, tidak diukur dari hal-hal di luar firman.
Tetapi perkenanan Tuhan hanya diukur dari firman. Standar firmanlah yang kemudian membawa kita itu ada di dalam perkenanan Tuhan. Dan di dalam perkenanan Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Apalagi mahkota yang lebih indah dibandingkan dengan keselamatan. Segala bentuk mahkota di dunia ini berbentuk barang-barang yang fana, pengakuan-pengakuan yang semu, ya, keintiman-keintiman dengan dunia yang justru hanya membinasakan, walaupun memang di dalamnya terlihat, terasa ada kesenangan-kesenangan, tetapi sebenarnya hanya merupakan suatu hal yang semu. Itu bukanlah mahkota yang melebihi dari apa yang dikatakan firman tentang keselamatan. Keselamatan menjadi hal yang utama. Momen Natal ini mari jadikan hidup kita itu sebagai pribadi-pribadi yang menghargai Natal. Bagaimana kita menyambut Natal? Yaitu kita juga harus menghargai bahwa kita sudah diselamatkan. Dan bagaimana kita diselamatkan? Bukti bahwa kita sudah diselamatkan adalah kita terus mempraktikkan kehidupan yang rendah hati. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Hanya mereka yang rendah hati yang punya mahkota keselamatan. Hanya mereka yang rendah hati yang dapat perkenanan Tuhan. Karena itu Natal ini, mari saudara, jangan kita merayakan Natal ini dengan tinggi hati, dengan segala bentuk kesombongan, dengan segala bentuk keangkuhan hidup kita. Tetapi kita mulai rubah, kita mulai ganti, kita berjalan, kita menapaki, bahkan kita menyambut Natal tahun ini dengan kerendahan hati. Maka pasti jaminannya ada mahkota yang kita miliki, yaitu mahkota keselamatan. Kita lihat saudara, Tuhan berkenan kepada orang yang rendah hati. Kenapa? Karena sekali lagi rendah hati itu adalah ciri khas pribadi Kristus Yesus. Ketika seseorang memiliki kerendahan hati, ketika seseorang punya kerendahan hati, ketika seseorang mempraktekkan kerendahan hati, ketika seseorang mempertahankan, memperjuangkan kerendahan hati, maka dia sedang mempertahankan dan memperjuangkan Kristus Yesus yang dia imani itu tetap ada di dalam kehidupannya. Mempertahankan Kristus di dalam kehidupan kita tidak semata-mata hanya dengan kita melakukan pelayanan di gereja-gereja, kemudian kita merasa bahwa kita sudah orang yang mempertahankan Kristus. Tidak demikian, tetapi ketika kita berjuang, ketika kita mempertahankan, mempraktekkan kerendahan hati itu dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, itulah sebenarnya kita sedang memperjuangkan, kita sedang mempertahankan apa yang kita yakini, yaitu Yesus Kristus. Sang Natal adalah keselamatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kedua, kerendahan hati berhiaskan mahkota keselamatan. Jadi kita dihiasi bukan dengan hal-hal yang lahiriah, kita dihiasi bukan hal-hal yang bersifat jasmani, karena semua itu adalah sementara, terbatas. Walaupun memang itu menjadi penunjang ketika kita masih ada di dunia ini, tetapi bukan itu intinya. Inti kehidupan orang percaya adalah berbicara tentang keselamatan. Dan keselamatan bukan sesuatu yang disembunyikan. Keselamatan bukanlah sesuatu yang tidak penting, tetapi Alkitab mencatat di sini keselamatan itu digambarkan seperti mahkota, artinya sesuatu yang menghiasi, sesuatu yang menampakkan kewibawaan orang percaya. Jadi sekali lagi, kewibawaan orang percaya nampak melalui keselamatan. Keselamatan menjadi sesuatu yang sangat berharga karena mahkota melambangkan suatu hal yang berharga. Melalui mahkota juga itu ada berbicara tentang kuasa. Melalui mahkota juga itu berbicara tentang suatu kemegahan. Dan itulah yang sebenarnya dimiliki oleh orang yang percaya. Dan ingat baik, itu hanya akan terjadi apabila kita punya kerendahan hati, dan kerendahan hati itu kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan. Makanya bagaimana menyambut Natal dalam poin ini, di poin yang ke-19, di hari yang ke-19 ini, biar kiranya kita menyambut Natal dengan kerendahan hati, maka kita akan menikmati berkat-berkat yang sejatinya daripada Tuhan. Tidak usah kita tinggi hati, tidak usah kita melebih-lebihkan sesuatu yang melebihi standar. Kalau memang sudah itu yang Tuhan percayakan bagi kita, syukuri apa yang ada. Kalau memang sudah itu yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, percayalah, kita tidak
kurang dibanding dengan yang lainnya. Sikap hati kita, pikiran kita, keinginan kita aja yang bisa membawa kita kurang apabila kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka Kristus Yesus, Sang Natal itu sendiri, itu sudah lebih dari cukup. Makanya menyambut Sang Natal tanpa kerendahan hati, itu adalah Natal yang sia-sia. Tetapi ketika menyambut Natal dengan kerendahan hati, segala yang engkau butuhkan sudah engkau miliki. Terlebih mahkota di dalam kehidupanmu adalah keselamatan itu sendiri. Selamat merayakan Natal di tahun 2022 ini dan selamat menyongsong tahun yang baru di tahun 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim.